Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pelajaran logical fallacy yang kedua yang membahas argumentum ad hominem mogholatatus saksonah. Apa itu argumentum ad hominem? Untuk memudahkan pembahasan ini, saya akan kasih contoh lebih dahulu. Di Desa Purwosari, Sayung, ada orang yang dipanggil Bahlul. Dia, maksudnya Bahlul, dipandang sebelah mata oleh penduduk Desa Purwosari karena tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Katakanlah dia hidupnya menggelandang. Malah ada yang menganggap dia itu orang stres. Dia hanya sampai kelas 4 SD saja pendidikannya. Suatu hari dia melihat di serambi Masjid Jame ada anak-anak yang sudah lama enggak sekolah karena corona, sedang gerombol, ngobrol, guyon. Lalu Bahlul menghampiri anak-anak. Siapa yang dapat menjawab 3 pertanyaanku, akan aku kasih ikan cupang yang cantik. Dengan syarat harus cepat dan benar semua. Kata Bahlul ingin menguji kemampuan anak-anak dalam berhitung. 7 kali 7 sama dengan berapa? 6 kali 6 sama dengan berapa? 9 kali 4 sama dengan berapa? Setelah ditunggu oleh Bahlul agak lama, ternyata anak-anak tidak ada yang bisa menjawab dengan cepat dan benar. Ada yang cuma bisa menjawab 1, ada 2, dan itu pun pakai lama. Tapi tidak ada yang benar ketiga-tiganya. Maklum sekolahnya sudah lama libur, jadi anak-anak sudah banyak yang lupa pelajaran berhitung. Setelah ditunggu sampai lama dan ternyata tidak ada yang benar, lalu Bahlul memberikan jawabannya. 7 kali 7 sama dengan 49. 6 kali 6 sama dengan 36. 9 kali 4 sama dengan 36. Jelas anak-anak, kata Bahlul. Namun tiba-tiba dari sudut serambi masjid, Pak Min yang sejak tadi memperhatikan Bahlul dan anak-anak berteriak, "Jangan percaya dengan Bahlul, wahai anak-anak. Kalau 7 kali 7 sama dengan 49, jangan percaya. 6 kali 6 sama dengan 36, jangan percaya. 9 kali 4 sama dengan 36, jangan percaya." Kalau yang mengatakan Bahlul. Bahlul itu adalah gelandangan, orang stres, SD saja tidak tamat. Jadi tidak usah dipercaya. Apapun yang dikatakan oleh Bahlul. Kata-kata Pak Min inilah namanya argumentum ad hominem. Jadi argumentum ad hominem adalah menolak klaim atau pernyataan atau gagasan seseorang dengan menyerang pribadi orang tersebut. Dengan kata lain, argumentum ad hominem adalah menyerang kebenaran suatu klaim dengan menunjuk sifat negatif orang yang mendukung klaim tersebut. Penalaran ad hominem dipandang sebagai kesesatan logika atau logical fallacy. Adalah suatu kekeliruan besar kalau kita menolak pandangan seseorang dengan alasan bahwa kepribadiannya orang itu tidak baik. Orang itu bukan sosok yang layak untuk kita dengar pandangan dan pernyataannya. Dengan alasan lain golongan, dengan alasan lain agama atau apalah. Menjatuhkan pandangan seorang dengan menjatuhkan kepribadian yang bersangkutan
dengan menjatuhkan kepribadian orang tersebut sering kita saksikan, dan betapa hinanya kecacatan berpikir semacam itu. Itulah kekeliruan cara berpikir yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir ini akan subur di dalam masyarakat yang nalar logikanya tumpul. Pernyataan Pak Men di atas merupakan logikal falasi dengan berargumen yang mengaitkan pernyataan Bahlul dengan kepribadiannya. Apakah Bahlul atau orang ahli zina atau kafir sekalipun yang mengatakan 7 kali 7 sama dengan 49 itu salah? Apakah 6 kali 6 sama dengan 36 itu salah kalau yang mengatakan ahli zina atau orang kafir? 9 kali 4 itu sama dengan 36, apakah salah kalau yang mengatakan itu orangnya kelakuannya bejat? Ya kalau benar, ya harus kita benarkan. Kita kerap menolak pandangan orang dengan cara menjatuhkan kepribadiannya yang kurang baik. Apakah karena kelakuan orang, terus pandangannya otomatis tertolak, meskipun didasarkan pada argumen-argumen yang kuat? Berpikirlah wahai orang-orang yang punya pikiran. Apakah lantaran Bahlul tidak punya rumah, hidup gelandang, dianggap sampah masyarakat, bahkan dianggap stres, terus pernyataannya 7 kali 7 sama dengan 49 salah? Kalau salah, buktikan kesalahannya di mana. 6 kali 6 sama dengan 36, kalau yang mengatakan itu Bahlul salah, buktikan kalau salah. Jangan dikaitkan dengan kepribadian si Bahlul. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, perlu kita perhatikan, perlu kita camkan. Tujuan argumentum aidi hominem adalah untuk menjatuhkan citra pihak tertentu dengan argumentasi yang tidak didasari fakta yang jelas. Jadi sekali lagi, biasanya argumentum aidi hominem ini mempunyai tujuan untuk menjatuhkan citra pihak tertentu. Tentu saja lawannya dengan argumentasi yang tidak didasari fakta yang jelas. Contoh, dalam sebuah rapat masjid, Pak Soleh usul bahwa Pak Haidar layak jadi ketua takmir masjid. Pak Amir yang juga ikut rapat menjawab, apakah kita harus setuju dengan usulan Pak Soleh, usulan laki-laki yang kelemar-kelemar itu, yang bicaranya cedal, dan tidak pernah mondok? Pertanyaan Pak Amir di atas merupakan logikal falasi dengan berargumen yang mengaitkan pendapat atau usul Pak Soleh dengan kepribadiannya. Inilah yang disebut argumentum aidi hominem. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam diskusi-diskusi ilmiah masih ada orang-orang yang terjebak dalam kekeliruan semacam ini. Ada orang mengemukakan pandangan, dan karena tidak setuju dengan pandangan itu, ada pihak lain pun yang menolak. Tapi menolak dengan cara meruntuhkan dan menjelekkan kepribadian yang bersangkutan, bukan mendayagunakan nalar untuk menyuguhkan argumen tandingan. Contoh, kita harus perjuangkan syariat Islam, karena syariat Islam adalah rahmat untuk seluruh umat manusia. Berdosalah kita kalau syariat Islam ini kita tinggalkan, lalu kita ganti dengan aturan hidup lainnya. Kata Kang Kasbun berapi-api dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Lincak Jebol. Mendengar pernyataan Kang Kasbun yang sebetulnya belum selesai, maka berdirilah Kang Said. Anda ini bisa apa? Anda merasa lebih alim dari ulama ya? Ulama saya diam, tidak pernah gembar-gembor syariat Islam. Kamu itu baca kitab gundul aja tidak bisa ngomong soal Islam, soal syariat Islam, dasar goblok, pekok, dasar ISIS, dasar FPI, HTI, Syiah.
baru punya ilmu sedikit saja sudah sok pintar. Hahaha. Alih-alih berdiskusi secara sehat dan terbuka, sikap semacam itu kadang berujung dengan aksi saling menghina. Padahal idealnya, seperti kata Sayyidina Ali, jangan kau pandang siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Qala Amirul Mukminin radhiyallahu an, la tandur ila mangqal wandur ila maqal. Jangan engkau lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Bagaimanapun keadaan orang yang mengatakan, apapun keadaan orang, entah itu jembel, kere, bergelar atau tidak, bahkan anak zina sekalipun, kalau memang apa yang dikatakan itu berupa hikmah yang didasari oleh argumentasi yang kuat, ya nggak ada salahnya kita ambil. Al-hikmatu dhalatul mu'min, ainama wajadaha akhadhaha. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.